Halo gengs, balik lagi bareng gue di Dengerin 1 Menit. Semoga lo semua pada sehat dan semangat terus ya. Kali ini kita mau bedah buku legendaris yang udah jadi guideline buat banyak orang sukses di dunia. The 7 Habits of Highly Effective People-nya Stephen Covey. Dengar namanya aja mungkin udah bikin mikir, wah berat nih bukunya. Eits, jangan salah. Buku ini ngasih panduan super praktis gimana caranya kita bisa jadi pribadi yang lebih efektif, baik di kerjaan, sekolah, atau bahkan di hubungan kita sama orang lain. Oke, nggak pakai lama, dalam 5 menit ini gue bakal rangkum 7 kebiasaan utamanya yang bisa langsung kita praktekkan. Siap jadi pribadi yang lebih efektif? Gas! Kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Itu tuh intinya jangan cuma nunggu dan nyalahin keadaan atau orang lain. Kita harus ambil kendali atas hidup kita. Orang proaktif itu mikirnya gini, oke, gue bisa apa ya buat ngubah ini? Bukan cuma ngeluh, mereka fokus ke hal-hal yang bisa mereka kontrol, bukan yang di luar kendali mereka. Jadi kalau ada masalah, langsung cari solusi, jangan cuma pasrah. Lanjut ke kebiasaan kedua, mulai dengan akhir dalam pikiran. Ini kayak kita mau bangun rumah. Kan kita harus punya denah dan tujuan akhir dulu kan. Rumahnya mau jadi kayak apa? Sama kayak hidup. Penting banget punya visi yang jelas buat diri sendiri. Lo mau jadi siapa? Mau ngapain aja dalam hidup lo? Kalau udah punya gambaran akhirnya, lo jadi tahu langkah-langkah apa yang harus diambil hari ini. Jadi hidup lo ada arahnya, nggak cuma jalan tanpa tujuan. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Nah, ini tentang prioritas. Hidup kita kan banyak banget kegiatannya, tapi mana yang paling penting dan harus duluan dikerjain. Stephen Covey ngajarin kita buat fokus ke hal-hal yang penting tapi nggak mendesak. Contohnya, olahraga rutin, belajar skill baru, bangun hubungan yang baik. Itu penting buat jangka panjang, tapi kadang kita tunda karena sibuk sama hal-hal yang mendesak, tapi mungkin nggak penting-penting amat. Oke, kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Ini tentang kolaborasi, gengs. Dalam setiap interaksi, baik itu di kerjaan, bisnis, atau sama temen, kita harus mikir gimana caranya semua pihak bisa sama-sama untung. Bukan cuma mikir gua harus menang, tapi gimana caranya kita berdua sama-sama menang. Ini ngebangun kepercayaan, bikin hubungan lebih solid, dan hasilnya juga lebih baik buat jangka panjang. Lanjut ke kebiasaan kelima, berusaha memahami dulu, baru dipahami. Sering kan kita pengen banget didengerin dan dimengerti, tapi udahkah kita berusaha dengerin dan ngertiin orang lain dulu? Kuncinya di sini adalah mendengarkan secara empati. Coba posisikan diri di sepatu orang lain, dengerin apa yang mereka rasain dan butuhin, tanpa langsung hakimi atau motong pembicaraan. Kalau kita udah bisa ngertiin mereka, baru deh kita bisa menyampaikan pandangan kita, biar mereka juga ngerti. Kebiasaan keenam, bersinergi. Ini kayak 1+1 sama dengan 3 atau lebih. Maksudnya, ketika kita kerjasama dengan orang lain yang punya kekuatan dan kelemahan beda, hasilnya bisa jauh lebih bagus dari kalau kita ngerjain sendiri. Sinergi itu tentang menghargai perbedaan dan menggunakan kekuatan masing-masing buat mencapai tujuan yang lebih besar. Jangan takut buat kolaborasi ya. Dan yang terakhir, kebiasaan ketujuh, asah gergaji. Ini penting banget biar kita nggak burn out. Maksudnya, kita harus rutin refresh diri kita di 4 area. Fisik, mental, spiritual, dan sosial. Fisik olahraga, isi istirahat cukup. Mental, baca buku, belajar hal baru. Spiritual, meditasi, introspeksi diri. Sosial, jaga hubungan baik sama keluarga dan teman. Kalau gergaji kita tumpul, gimana mau potong kayu banyak? Jadi, jangan lupa jaga diri ya. Nah, itu dia rangkuman 7 kebiasaan orang yang sangat efektif dari Stephen Covey. Keren banget kan? Intinya ini semua tentang gimana kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, dimulai dari diri sendiri, terus ke orang lain, dan selalu ngecas dari kita. Nggak usah langsung nerapin semua. Coba aja mulai dari 1 atau 2 berkebiasaan yang paling lo rasain dampaknya.
Ingat, perubahan itu butuh proses. Jangan lupa buat like video ini, subscribe Cedekari 1 menit buat insight story lainnya, dan share juga teman-teman lu yang pengen terapin tribatik juga dan darah baru. Dan share juga ke teman-teman lu yang pengen jadi lebih efektif. Komen di bawah, kebiasaan mana yang paling bikin lu penasaran buat coba. Gua tunggu cerita ya. Sampai ketemu di video grupnya. Dadah!